Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum dimulai seperti biasa dipimpin berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Mangga ketua kelasnya. Ya, boleh maju ke depan. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mangga ke Baik, selanjutnya Bapak cek dulu kehadirannya. Adelita ada? Oke. Adinda? Jani. Aisyah? Oke. Alhamdulillah semuanya hadir kecuali 5 orang. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak ada keterangan semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Sebelumnya kemarin masih ingat belajarnya tentang apa? Kelima BK. Visi misi. Apa itu visi misi? Ada yang masih ingat? Visi itu adalah harapan. Oke. Kalau misinya? Nah, cara merealisasikan. Oke, jadi kemarin kalian sudah membuat visi dan misi berkaitan dengan MPK ataupun OSIS, karena P5BK kita hari ini adalah berkaitan dengan suara demokrasi. Nah, di mana suara demokrasi itu? Ya, jadi P5BK kita hari ini adalah suara demokrasi, di mana outputnya nanti akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan juga ketua MPK dan wakil ketua MPK. Jadi harapannya di sini kalian bisa membuat visi misi, kemudian sekarang kita akan membuat apa deh itu? Ya, program kerja. Seperti apa program kerja? Dia sudah tahu. Ada program kerja. Ada? Ada nggak? Ya. Ada? Ayo, masa nggak tahu program kerja? Ya, boleh acungkan tangannya. Program kerja adalah sebuah rencana yang terstruktur dan terurai yang mencakup serangkaian aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kemudian. Program kerja berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan visi misi. Jadi program kerja itu harus mengacu kepada visi dan misi. Jadi jangan sampai bikin program kerja dulu baru bikin visi misi. Jadi ketika kita ingin membuat program kerja, maka harus bikin dulu visi misinya apa. Visi itu harapan, bukan yang tadi kalian sebutkan bahwa apa yang ingin kalian capai. Contohnya misalkan visinya menjadikan MPK sebagai wadah untuk menampung aspirasi siswa-siswi SMK Wahidin. Oke, itu adalah harapannya. Misinya itu bagaimana cara merealisasikannya. Contohnya
kita sebagai MPK menerima saran dan masukan pada seluruh siswa-siswi SMK Wahidin terkait dengan kegiatan sekolah misalkan dan lain sebagainya. Baru setelah dibuat, kalian harus buat program kerja. Artinya program kerja seperti apa yang menunjang. Contohnya tadi menyediakan layanan kotak untuk menerima saran dan kritik untuk kegiatan MPK dan OSIS selama 1 tahun. Itu adalah salah satu program kerja. Kemudian program kerja apa yang lain? Silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita sudah mengingat kemarin belajar tentang apa, kemudian sekarang kita akan membuat apa. Sekarang hari ini Bapak ingin bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, buat program kerja selama 1 tahun untuk MPK ataupun OSIS. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, mangga silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah di kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian membuat program kerja sesuai dengan yang sudah dibuat berkaitan dengan visi misi yang kemarin. Nah, nanti setelah kalian membuat program kerja, setelah selesai nanti Bapak minta untuk mempresentasikan di depan program kerjanya seperti apa. Kemudian setelah dipaparkan, nanti di antara yang lain mungkin bisa memilih kira-kira mana nih visi misi kemudian program kerja yang layak diangkat untuk kelas MP1 ini. Kan di akhir kalian harus bisa menentukan di antara banyaknya kelompok ini mana yang layak untuk menjadi program kerja dan visi misi kelas ini, ya. Biar nanti ketika menyampaikan di suara demokrasi untuk memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kemudian MPK dan wakil ketua MPK, kalian sudah punya gambaran. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Cukup? Oke, kalau cukup silakan dikerjakan. Enggak, waktunya 20 menit. Program kerjanya yang dibaca satu aja, yang mungkin ada. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, maju ke depan. Menyampaikan visi misi, silakan. Baik, kami akan memaparkan visi dan misi yang kami buat. Yang pertama, kami akan membacakan visi yang akan dibacakan oleh Alicia. Visi MPK dari kelompok kami yaitu mampu menjadikan organisasi MPK sebagai organisasi yang terpadu
terpadu, terpelajar, dan bertanggung jawab atas perkataan maupun perbuatan. Mampu untuk mewakili aspirasi atau usulan para siswa, serta bekerja sama dengan OSIS untuk menjalankan berbagai kegiatan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan siswa. Baik, selanjutnya ada misi dari kami yaitu misi dari kami yang akan dibacakan oleh Adelita. Misi yang pertama yaitu menyampaikan aspirasi siswa secara efektif kepada pihak sekolah. Misi yang kedua yaitu mengawasi dan membantu OSIS memastikan bahwa OSIS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketiga, mampu meningkatkan kedisiplinan dan etika dengan menegakkan peraturan sekolah dengan cara mengedukasi dan mengingatkan siswa tentang pentingnya disiplin dan etika. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok yang kedua. Coba kelompok 2 maju ke depan menyampaikan tujuan dan sasarannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kami akan mempresentasikan tujuan dan sasaran program kerja MPK. Tujuan yang akan dibacakan oleh Mutia. Tujuannya yang pertama ada meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan, yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan di kalangan siswa. Yang ketiga, mendukung kualitas pendidikan, yaitu meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui program yang inovatif. Yang keempat, membangun komunitas yang solid, yaitu menciptakan hubungan yang baik antar siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua ada sasaran yang akan dibacakan oleh Siti. Yang satu, kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kegiatan program sekolah dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan sosial dan lingkungan, yaitu menyelenggarakan 2 kegiatan sosial seperti bakti sosial atau kampanye lingkungan dalam setahun. Yang ketiga, survei kepuasan siswa, yaitu melakukan survei tahunan untuk mengukur kepuasan siswa terhadap kebijakan dan kegiatan sekolah dengan target partisipasi minimal 50% siswa. Segitu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 3 yang akan menyampaikan program kerja. Enggak, waktu dan tempat dipersilakan. Saat program kerja yang akan dibacakan oleh Nurul Aini. Program kerja yang pertama adalah pengembangan saluran komunikasi, membuat forum online atau grup media sosial serta kotak aspirasi di masing sekolah untuk menampung aspirasi siswa secara aktif. Dilanjut dengan aktivitas sosialisasi atau seminar tentang disiplin dan tata tertib, mengembangkan sosialisasi atau seminar mengenai tata tertib sekolah serta wajib tata tertib. Dilanjut oleh Aisyah. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan anggota MPK, yaitu menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi anggota MPK untuk membangun jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Dilanjut oleh Fitri. Yang keempat ada bulan aspirasi, mengadakan bulan aspirasi di mana seluruh warga sekolah bebas mengungkapkan pendapat dan ide perbaikan sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa tadi sudah disampaikan mulai dari visi misi, kemudian tujuan, sasaran, dan juga program kerja, di mana harapannya nanti ketika pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ataupun pemilihan ketua MPK dan wakil ketua MPK, kalian sudah bisa menilai sudah sejauh mana mereka membuat visi misi, kemudian tujuannya seperti apa, sasarannya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah program kerja yang kita bahas hari ini. Jadi kita bisa menilai siapa yang layak menjadi pemimpin kita di sekolah nanti. Kalian harus menentukan karena suara kalian yang akan menentukan
memajukan SMK Wahidin ke depan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan, maka boleh, mumpung masih ada waktu. Tidak ada? Mengerti? Cukup? Oke, kalau mengerti cukup, apa yang bertanya? Kira-kira menurut kalian penting gak sih program kerja? Ya, betul. Oke, namanya? Ya, kenapa penting Al? Oke, agar tersusun dengan rapi. Ya, betul, tepuk tangan. Oke, dari tadi ya kalian sudah membuat program kerja, kemudian mempresentasikan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Keluh kesahnya atau waktunya yang silakan. Mulai dari kelompok satu dulu. Mana kelompok satu tadi? Ya, ada yang mau disampaikan nggak? Iya, selama pembuatan K5 BK hari ini, menurut kelompok kalian seperti apa? Nggak apa-apa. Ya, karena biasanya pakai PDF tanpa bikin kayak gini tuh, terus ini portfolio jadi agak sedikit lama. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti harusnya biasanya kan di PDF tapi di kertas ya nggak apa-apa. Jadi ada kendala seperti itu. Untuk kelompok dua, mana kelompok dua? Ya, silakan. Apa kendalanya? Atau apa yang mau disampaikan? Kendalanya tuh kelompok kami yang kurang komplit. Kurang konkret. Ya, terus yang kedua. Yang kedua itu kurangnya kuota, Pak. Kurangnya kuota. Ya, harusnya pakai wifi gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Udah sih itu aja. Ada. Oke, kelompok tiga. Ya, apa yang menjadi kendala yang mau disampaikan? Pak, kepanasan. Hah? Kepanasan? Kipas itu kurang. Kurang. Oke, selain kepanasan. Nggak ada sih, Pak, soalnya kuota kita juga pada Masuk. paling Lengkap, kurang. ada lengkap. Kurangnya satu. Kelompok empat, mana kelompok empat? Apa kendalanya? Oke, baik. Tidak ada masalah yang signifikan ya. Kelompok 5. Apa kendalanya? Apa yang kamu sampaikan? Kendalanya kelompok 5 bersama kayak kelompok 1 karena kan biasanya kita pakai sistem dokumen digital. Makanan digital, jadi kalau misalnya tulis di sini masih kagok-kagok gitu. Ada paragrafnya nggak masuk gitu, Pak. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 6. Ada yang mau disampaikan? Boleh. Kurangnya komunikasi. Kenapa tuh nggak komunikasi? Kan dekat duduknya. Ada di aja, Pak. Di remaja. Oke. Selain komunikasi apa lagi? Udah. Kurang kompak, harus dikompakin dong. Oke. Terakhir dari Bapak ucapkan terima kasih untuk kelas 11 MT1 yang sudah melaksanakan tugas P5 BK hari ini berkaitan dengan program kerja. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian dalam membuat program kerja yang baik seperti apa. Barangkali di antara kalian nanti ada yang menjadi anggota OSIS ataupun anggota MPK. Biar tidak bingung ketika nanti sudah menjadi anggota OSIS ataupun anggota MPK. Dan terakhir dari Bapak untuk kedepannya nanti kalian jangan lupa ketika pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kemudian pemilihan ketua MPK dan wakil ketua MPK, kalian jangan lupa untuk dicoblos ya. Karena itu dari output yang dilaksanakan pada P5 BK kita hari ini. Terakhir dari Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama. Istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, demi putra putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, demi putra putri Indonesia. Yaitu adalah paslon 1. Ketua MPK-nya adalah Arif Setiawan dan wakilnya adalah Tukale. Tepuk tangan. Agama Islam, majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Untuk menjadi ketua MPK, Saya sebagai Ketua MPK Tumbuh berkembanglah PAI. Saya sebagai Ketua MPK akan melaksanakan kinerja saya yang sesuai dengan visi dan misi saya. Dan